61. Mempersiapkan diri. Bagaimana nasib para pelari jika ikut lomba tanpa latihan dan pemanasan? Tentu kekalahanlah yang didapatkan. Bagaimana nasib pelajar yang pada pagi harinya baru sibuk mengerjakan tugas? Tentu harinya akan berantakan. Begitu pentingnya bersiap hingga menjadi penentu langkah-langkah selanjutnya. Sebab ketidaksiapan akan menghasilkan ketergesaan dan kecerobohan, sehingga bisa berakhir dengan tak sempurnanya hal yang dilakukan. Begitu pula dengan ibadah. Orang-orang yang sedari sebelum tidur sudah mempersiapkan diri untuk sholat malam, berbeda dengan orang-orang yang terpejam begitu saja. Orang-orang yang datang ke masjid lebih awal akan memiliki kualitas ibadah yang berbeda daripada orang yang masbuk ketika waktunya. Tidaklah ketenangan dalam beribadah diperoleh begitu saja. Kekhusyuan yang selama ini alpa dalam ibadah kita bisa jadi karena ketidaksiapan kita sendiri. Jika kita merasa merugi waktu dan tenaga ketika bersiap lebih awal untuk beribadah, maka wajar bila ibadah bagi kita terasa biasa-biasa saja, sulit istiqomah, dan tidak ada ketenangan di dalamnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Sebatas pernah. Coba ambil waktu rehat sejenak, menyendiri berteman sepi, merenungkan beberapa hal yang barangkali tanpa sadar mulai terabaikan. Hal-hal yang dulu pernah terucap sebagai janji. Bagaimana kabar janji akan membaca Al-Quran minimal 1 lembar sehari? Masih terus berjalan atau sudah tinggal kenangan? Bagaimana kabar janji akan sholat tepat pada waktunya? Apakah masih terus berjalan atau sudah terabaikan? Coba kamu hitung sendiri, ada berapa banyak amalan yang sampai kini istiqomah kamu lakukan, yang dengannya kamu berharap surga yang menjadi balasannya. Adakah? Atau sudah tak kau temukan barang satu pun? 62. Tertipu label hijrah. Sediakan secangkir penuh ketenangan sebelum kamu memutuskan untuk membaca bagian ini, agar yang kamu dapatkan adalah kebaikan. Bagian ini bukanlah sebuah penghakiman bagi orang lain dan bagi dirimu sendiri. Bagian ini adalah pengingat agar kita membaik tanpa salah niat, sebab kita tak mau jadi bagian dari orang-orang yang menipu Allah, menipu diri sendiri. Ketika berada postingannya penuh dengan nasihat agama, Instastory-nya penuh dengan perkataan para ulama. Bila dilihat dari jauh, imannya begitu mulus tak ternoda. Cocok jadi imam bila ia pria, indah jadi makmum bila ia seorang wanita. Tapi sayang, ngajinya berantakan di dunia nyata. Tajwidnya berserakan dan tak mau memperbaikinya. Yang laki-laki kontaknya seperti asrama putri, yang perempuan kontaknya seperti asrama putra. Nasihat ternyata hanya penarik diri baginya. Label hijrah ia jual demi mendapatkan simpati manusia. Apa yang paling menakutkan dari semua ini? Ketika ternyata dua orang yang sama-sama hijrah dalam kepalsuan bertemu di pelaminan. Betapa kagetnya mereka setelahnya. Ternyata memang di media sosial, siapapun bisa jadi apapun, penuh kepalsuan. Maka mulai hari ini, tanamkan dalam hati niat yang bersih dalam menempuh jalan kebaikan ini. Jangan berhenti menuntut ilmu. Karena pemakluman kesalahan itu ada, hanya bagi orang-orang yang mau terus belajar, bukan orang-orang yang berpangku tangan. Padahal ia tahu bahwa dirinya masih begitu banyak kekurangan. Bersemangatlah, jangan menyerah. Sungguh surga adalah akhir yang paling indah.
63. Bila memang serius dalam jalan hijrah ini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pakihkan ia dalam masalah agama ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Surga tidak bisa diraih apabila ilmu syar'i tidak kita miliki. Sebab agama ini dikerjakan atas dasar ilmu. Para rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu. Kitab-kitab Allah turunkan untuk mengajarkan ilmu. Tanpanya, mana mungkin kita bisa mengenal Allah? Mana mungkin kita bisa lebih dekat dengan Allah? Jika wudhu kita masih asal-asalan, sholat kita masih semrawutan, Al-Fatihah kita masih berantakan. Jangankan untuk mendapatkan ketenangan dalam sholat, untuk melengkapi syarat sahnya saja kita masih keteteran. Belajarlah, sungguh inilah ilmu yang akan menerangi jalanmu ketika kamu terjebak dalam kebodohan dan keputusasaan. Ilmu ini juga akan turut menerangi kuburmu, karena dengannya kamu bisa membaca kalamullah dan beramal soleh. Tak ada gunanya pendidikan setinggi apapun, jika membedakan huruf hijaiyah saja kita tak mampu. Untuk jadi pegawai negeri saja butuh ujian yang begitu panjang dan melelahkan, serta butuh ilmu dan butuh persiapan. Lantas, apakah surga lebih rendah daripada itu? Sehingga kita berpikir tak perlu lagi mempelajari agama Islam ini. Berharap surga, tapi tak pernah menuntut ilmu agama adalah kemustahilan. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jangan tertipu dengan penampilan, sebab heningnya tanah kubur tak berarti semua pemiliknya bebas dari siksaan. Ketika kita lepas dari pandangan manusia, saat itulah kejujuran iman kita berbicara. Kala sendiri, apa kita masih merasa diawasi oleh Yang Maha Mengetahui? 64. Ada apa denganmu sekarang? Ada apa denganmu sekarang? Dulu semangatmu begitu menggebu. Kamu membeli mushaf Al-Quran khusus untuk menghafal, hingga mengikuti berbagai seminar metode menghafal Al-Quran. Saat itu, menjadi penghafal Al-Quran adalah impian. Kamu berharap bisa turut memberikan mahkota bagi kedua orang tuamu kelak di surga. Namun kini, semuanya seperti menguap begitu saja, seperti tak tersisa sama sekali. Jangankan menghafal satu hari satu ayat, untuk membuka mushaf saja sudah terasa berat. Jadi, ada apa denganmu sekarang? Semoga ini hanya rehat sejenak, bukan benar-benar berhenti. Lelah itu pasti, bosan itu wajar, tapi menyerah atau tidak adalah pilihan. Untuk menjadi sarjana saja, kita harus berkorban banyak, seperti sekolah bertahun-tahun, memotong waktu tidur untuk menyelesaikan tugas-tugas, sampai rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Lantas untuk akhirat, untuk surga, kita hanya berjuang seadanya saja. Padahal kebahagiaan surga tak akan pernah mampu dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sekali lagi, ada apa denganmu sekarang? Jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Robnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 65. Memang kita yang tak mau istiqomah. Kita membiarkan malas mencabik-cabik amalan yang selama ini sudah lelah dibangun. Kita malas sholat tepat waktu dan bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Tilawah Al-Quran harian pun kini mulai terputus. Kita membiarkan nafsu menggerogoti hati dan mencabik-cabik keimanan yang kita miliki. Kita lelah, wajar. Itulah kenapa Allah lebih mencintai amalan yang sedikit, tapi terus-menerus, sebab memang manusia itu sifatnya lalai dan lupa. Manusia kadang lupa bahwa ia kelak akan berada di bawah tanah.
Jika kita terus larut sehingga membiarkan begitu saja malas dan nafsu menghancurkan amalan kita, itu adalah hal yang keliru. Ibarat peperangan, kita harus terus-menerus berjuang. Tidak boleh lengah, meski musuh sudah tak terlihat di depan mata. Jika tidak, kita akan kalah. Kekalahan yang akan membuat kita bermuara kepada badai kehilangan arah, futur, kemudian iman luntur. Futur merupakan penyakit yang menggerogoti saat seseorang sedang berjuang dalam ketaatan. Hingga ia kehilangan semangat, lelah, puncaknya adalah menarik diri dari ibadah. Sejatinya, setiap muslim mencintai ketaatan. Hanya saja terkadang sifat malas yang selalu dipelihara mengikis kecintaan tersebut, membiarkan hawa nafsunya menjadi raja atas dirinya. Memilih kalah dalam perjuangan mempertahankan keimanan, terlena akan kenikmatan dunia yang sementara, hingga tak sadar keimanan di diri terus memudar. Kita akan kehilangan nikmat dalam taat bila sudah tenggelam dalam maksiat. Yang halal jadi beban, yang haram terasa menyenangkan. Kehilangan nikmat ibadah, hukuman berat yang jarang kita sadari. Jika sudah begitu, masihkah surga adalah tujuan kita? Lantas, surga seperti apa yang kita harapkan dari kekalahan melawan malas dan hawa nafsu? Barangkali bukan kita tak bisa istiqomah, tapi memang kita tidak mau istiqomah.